أي صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ibarat kita adalah orang-orang yang menunggangi perahu keselamatan, perahu Nabi Nuh di tengah badai bid'ah dan syubhat yang tersebar di zaman ini. Maka hendaknya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya yang telah menjadikan kita sebagai seorang yang paham akan dakwah yang hak, dakwah yang menunjukkan kepada kebenaran. Kemudian jangan lupa juga kita ini adalah orang-orang yang terdepan. Seharusnya orang-orang yang mencontohkan dan meladankan bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya, khususnya mereka yang senantiasa menghidupkan dan mengamalkan sunnahnya di akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita bersama kitab ini, Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, penerangan bagaimana metode salafus salih dalam melakukan pendidikan dan perbaikan, karya Al-Syaikh Al-Doktor Abdullah bin Saleh Al-Ubailani hafizahullah ta'ala. Kemudian disyarah oleh guru kita semua, yaitu Syekh Saleh bin Al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, membimbing beliau, mufti am, yaitu mufti umum kerajaan Saudi Arabia hari ini. Al-Qa'idah Al-Thaminah, kaidah yang ke-8, karena penjelasan daripada metode ini disusun secara kaidah sehingga kita akan dapat mudah mengingat, dan kalaupun kita lupa, kita ingat nomor kaidahnya. Hafalkan dengan bantuan nomor kaidahnya. Kita sampai pada kaidah ke-8. Kaidah ke-8 ini bunyinya annahum la yu'ariduna al-nususa bi'uqulihim wala bi ahwa'ihim wala bi adwaqihim wala bi qawli rijal mithlihim, yaitu bahwasanya mereka orang-orang yang salafus saleh, orang-orang yang berpaham agamanya secara salafus saleh, la yu'aridun, tidak mempertentangkan nas-nas baik Al-Quran maupun hadis dengan akal mereka, dan juga tidak pula dengan hawa nafsu mereka, dan juga tidak dengan perasaan mereka, apalagi mempertentangkannya dengan perkataan salah seorang yang semisal dengan mereka. Allah berfirman, kaidah ini dibangun daripada ayat yang dimaksud adalah surah Asy-Syura ayat 15. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Oleh karena itu, fad'u, menyerulah engkau Muhammad, wastaqim, dan istiqamahlah, karena umir,
sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka. Wa qul, dan katakanlah, amantu bima anzalallahu min kitab, aku beriman dengan apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitabnya. Ma'asyar muslimin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan manhaj, metode untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menyeru kebaikan dan istiqamah di atas jalan kebaikan, jalan al-haq, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya. Dan yang berikutnya, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu, kemauan atau kemauan mereka. Di sini artinya tidak akan mungkin agama mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu. Baik. Pada kalimat wala tattabi', jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Ini seakan Rasulullah SAW dikasih wanti-wanti, dikasih waspadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai nanti engkau akan sampaikan dakwah ini kepada mereka, ternyata dakwah ini tidak sesuai dengan harapan nafsu mereka, tidak memuaskan nafsu mereka, maka jangan pernah ikuti kemauan mereka, tapi ikutilah jalan yang sudah benar, yang engkau diperintah, sebagaimana engkau diperintahkan, dan serukanlah. Baik, maka kita ini semua punya hawa nafsu. Artinya kalau kita baca ayat ini, kita harus menjadi sosok yang bersiap. Kalau ingin kenal kebenaran, kalau ingin kenal jalan kebaikan, maka kita harus singkirkan hawa nafsu kita sesaat saat datangnya ayat ataupun hadis yang sahih kepada kita. Tahan dulu maunya kita gimana, tahan dulu anggapan versi kita gimana, tahan semuanya, tapi dengarkan, terima, ridho apa yang sampai dari ayat dan hadis, maka Anda akan mendapati kemantapan, dan kemudian Allah akan bukakan hidayah di hadapan kita, jalan yang benar dengan pemahaman yang benar, asalkan sekali lagi untuk menahan hawa nafsu tersebut kita harus siap. Apalagi kita tahu kita banyak maunya, kita semua kalau ditanya satu persatu, kita pasti ingin banyak hal dan beragam. Bagaimana kalau ibadah itu sesuai dengan yang kita mau, khususnya sholat saja. Sholat, kalau kita sholat sesuai yang kita mau, maka bisa jadi di satu barisan shaf tidak ada sholat yang sama dan tidak ada yang seragam, karena masing-masing punya kemauan, dan sholat sesuai kemauan masing-masing berantakan. Makanya agama tidak pernah ditaruh untuk mengikuti hawa nafsu. Syariat tidak mungkin mengikuti hawa nafsu. Yang ada adalah hawa nafsu itu mengikuti syariat, tunduk. Maka di sini kontradiktif atau pertentangan itu memang suatu keniscayaan, tetapi akhirnya atau hasilnya jadikan hawa nafsumu, hawa nafsu kita mengikuti syariat. Kalau kita belum bisa langsung menundukkan hawa nafsu, butuh proses bertahap, tetapi kita punya keyakinan hawa nafsu harus tunduk mengikuti syariat. Itu pada ayat ini. Dan faedah yang lain dalam ayat ini, wastaqim kama umirta. Kalimat wastaqim kama umirta ini adalah ayat yang memerintahkan Nabi untuk istiqomah. Nabi SAW saja diperintahkan untuk istiqomah. Nabi ini orang yang selalu berbuat baik, dia maksum dari kesalahan. Maka bagaimana kita yang bukan Nabi dan pasti bersalah, kita lebih ditekankan untuk istiqomah.
Jadi orang yang sudah di atas rel kebaikan saja dituntut untuk senantiasa melazimi rel kebaikan. Cemana untuk orang-orang yang beberapa menit kemudian keluar rel, lalu menit berikutnya masuk rel lagi, lalu kemudian keluar rel kebaikan lagi. Wajib lebih tekan lagi istiqamah. Maka pada ayat ini untuk istiqamah itu perlu dua. Satu, ya, memaksa diri untuk berbuat baik. Memaksa diri untuk berbuat baik. Selamanya Anda tidak bisa istiqomah kalau tidak dipaksa. Memaksa ini istilah halusnya menjemput hidayah. Menjemput hidayah, berusaha untuk layak dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaksa. Lalu yang kedua, ya, karena umir pada kalimat itu ada pelajaran yang apa? Lazimilah selalu kebaikan dan orang-orang yang soleh. Lazimilah kebaikan dan orang-orang yang soleh. Maka jika dua ini kita lakukan, insya Allah istiqomah itu bukan mimpi atau angan-angan, tetapi kenyataan. Karena kita diminta untuk istiqomah itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa yang Allah minta dari kita sebenar-benar takwa. Setelah kita berhasil merasakan sebenar takwa, Allah minta kita untuk meninggal di atas Islam. Apa arti meninggal di atas Islam? Istiqomah, mati dalam kebaikan, mati dalam ketakwaan sebagai muslim, istiqomah. Maka itu lazimilah kebaikan. Kalau seandainya dalam berbuat baik kita mengalami masa semangat dan futur, maka pastikan semangat dan futur kita selama itu dalam kebaikan. Seandainya seseorang di saat semangat dia mampu membaca Al-Quran Al-Karim 5 lembar dalam beberapa saat yang dia miliki, tetapi di saat dia futur dia tidak mampu membaca Al-Quran, dia sangat lemah, dia hanya mampu mendengarkan Al-Quran, dan itu masih Al-Quran, masih seputar Al-Quran. Itulah yang disebut dalam rel kebaikan, walaupun dalam kondisinya ya berubah antara semangat dan futur. Yang penting Anda dalam kebaikan tersebut. Sebagaimana Anda senantiasa melazimi sunnah. Di saat semangat, sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari mulai puasanya, lalu kemudian sholat sunnahnya, lalu kemudian aktivitas-aktivitas yang disunnahkan di semuanya dikerjakan. Bahkan dia buat tabel berapa yang telah berhasil untuk dikerjakan dalam sehari semalam. Tetapi ketika dia futur, sholat sunnah rawatib dia tinggalkan dalam beberapa kesempatan. Lalu kemudian tatkala dia futur, sholat sunnah, puasa sunnah mulai dia tinggalkan. Jangan sampai futur itu meninggalkan ibadah tersebut. Futur itu buat kita lemah tetapi tidak berhenti. Ketika kita puasa sunnah kita futur, maka ya, tetaplah berpuasa sunnah, tetapi mungkin ya ada keseriusan yang berkurang. Biasanya kalau puasa sunnah kita iktikaf di masjid, kali ini tidak iktikaf di masjid. Yang penting puasa sunnah tetap berlangsung. Kalau kita biasanya sholat sunnah rawatib biasanya selalu di rumah, kali ini kalau di rumah balik tiduran, balik leha-leha keenakan, malas-malasan. Mending sholat sunnah tetap di masjid, sholat sunnah rawatibnya di masjid tidak apa-apa, karena yang afdal sholat sunnah rawatib di rumah. Tidak apalah di masjid lah, daripada di rumah tidak dapat sholat. Intinya saat futur dia
tetap mengerjakan. Baik. Lalu kemudian ditambah dengan doa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang zat membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, zat memalingkan hati, palingkan hatiku selalu cenderung kepada ketaatan kepadamu. Ini ayat surah ayat 15. Dalil kedua, wa qauluhu ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan selain pilihan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh memilih, tidak sepantasnya. Keimanan yang ada dalam dadanya membuat dia memilih selain yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wa may ya'sillahu wa rasulah, barang siapa yang memaksa diri untuk melayani selain pilihan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Awal ketersesatannya adalah saat dia memilih selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, itu awalnya. Awal kesesatan nyata. Lalu kemudian dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seorang mukmin mukminah dia dalam beragama ini tidak boleh dengan perasaan, dengan perasaan dia yang terbaik ini, menurutnya yang terbaik seperti ini, padahal itu bukan pilihan Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini menyalahi kaidah ke-8, tidak akan ada perbaikan, justru awal kesesatan yang nyata saat dia memilih yang bukan pilihan Allah dan Rasulnya. Baik, masih saja sebagian orang melihat memulai dakwah itu dengan mengumpulkan massa, merekrut anggota. Sebagian penggerak dakwah menurut mereka itu dengan cara merekrut anggota, mengumpulkan massa, mendata orang-orang yang mau bergabung. Ya, menurut mereka itulah mula dakwah. Karena kalau dakwah cuma segelintir orang, dakwah yang tidak sukses, yang tidak membuahkan. Sehingga mereka melihat dakwah itu dari kuantitas bukan kualitas lagi. Itu pilihan mereka. Itu rasa-rasa mereka. Karena mereka menganggap bagaimana kita bisa merubah negeri ini dengan baik, sementara kita hanya selalu mempermasalahkan kuantitas yang seharusnya itu kuantitas yang itu seakan-akan menjanjikan bagi mereka. Itulah yang nomor satu menurut mereka. Perubahan, karena menurut mereka perubahan itu adalah apa? Apabila banyak yang baik, sehingga mereka melihat banyaknya bukan baiknya, penting banyak dulu, banyak yang mau menerima ajakan kebaikan. Dan kita apabila melihat kepada ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Inna Ibrahim kana ummah. Itu ayatnya maksudnya apa? Allah memerintahkan seluruh nabi dan rasul sebelummu ya Muhammad untuk mereka menyampaikan la ilaha illallah dan sembahlah Allah semata. Tauhid.
Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim sosok seorang diri yang menyerukan tauhid, menyerukan materi yang berkualitas. Seorang diri. Tapi menurut Allah, kacamata Allah, dianggap Ibrahim ini ummah. Jadi banyak itu bukan pandangan mata kita. Oh, komunitas besar, ikut-ikutan bersama kita. Tetapi banyak itu adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Anda seorang diri seperti Ibrahim, tetapi Anda mendakwahkan tauhid, materi yang berkualitas, Anda ummah. Kalian satu umat, bukan seorang diri. Rasulullah SAW ketika menyuruh sahabatnya untuk ke Yaman, maka Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilahi ya, alla ilaha illallah, atau antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dan hendaknya engkau jadikan dakwah pertama kali yang engkau sampaikan kepada ahli kitab, yang mereka juga punya kitab, sampaikan kepada mereka untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Intinya seperti itu. Jadi memulai dakwah kita harus bersabar. Tak ada cara lain, yaitu bagaimana memperkenalkan tauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin tidak banyak peminatnya atau tidak selalu diterima di awalnya, seorang diri, bahkan untuk sekian lama masih 1-2 orang. Yang penting Anda sudah memulai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, bukan sesuai dengan apa yang kita maukan, sesuai perasaan. Ya, rasa-rasa kalau kayak gini nggak maju-maju nih dakwah. Jangan. Selama ada materinya benar, materi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah. Karena Rasulullah SAW, bahkan lebih daripada itu sebelumnya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, cuma seorang diri. Dan kemudian penolakan itu dari masyarakat dan keluarga, bahkan ayahnya sendiri. Kemana kita mau cari aman? Bagaimana kita menginginkan yang lebih cepat, dakwah buru-buru, cepat ingin hasil. Semuanya perlahan. Nabi 11 tahun, 13 tahun. Nabi berapa tahun? 13 tahun di Mekah dakwah tauhid. 13 tahun kita belajar tauhid, setahun 2 tahun lah merasa kesulitan, bosan, dan materinya nggak serapi ini loh, materinya nggak tersistematis sebagus ini, tapi ternyata kita bosan. Ya salam. Baik. Kemudian surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim saat mereka sedang berselisih, dan di hati mereka tidak ditemukan keberatan atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan selapang-lapangnya. Jadi itu yang perlu kita tanyakan kepada diri ini. Apakah kita ini ketika mendapati diri ini menyimpang atau menyelisihi dari ayat atau hadis Rasulullah SAW, apakah kita bisa merubah diri ini menjadi sosok yang menerima keputusan tersebut dan kemudian menahan untuk tidak membantahnya, yusallimu taslima, menerima dengan selapang-lapangnya? Karena kata Allah, tidaklah iman itu iman yang sebenarnya, melainkan
akan membawa pemiliknya untuk menerima selapang-lapangnya keputusan Rasulullah SAW. Baik, berarti ma'asyiral muslimin, pada ayat yang ketiga ini menerangkan kepada kita bahwa tidaklah sepantasnya kita itu ya menerima ucapan ya orang-orang yang semisal dengan kita, bahkan kita ridho dengannya, sementara ucapan dan itu sabda Nabi kita keberatan. Kata orang yang sama dengan kita bukan Nabi, kamu itu seperti ini sebenarnya, jangan kemudian seperti ini. Maksudnya sebenarnya adapun hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk ya misalkan ya, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan ya perlahan, tetapi ya apa namanya sebelum kita merasa keberatan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan dan lapang dada dengan perkataan orang-orang di antara kita. Maksudnya ya gini ya, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ketika Nabi SAW ya memutuskan untuk kita misalkan menjaga jenggot, apa ini jenggot ini kan bukan sekedar Nabi punya, tetapi Nabi sabdakan, bahkan Nabi perintahkan, biarkan jenggotmu dan lebatkan jenggot tersebut. Maksudnya jangan dicukur, jangan dihilangkan. Tapi kemudian ada orang yang semisal dengan kita bukan Nabi, ayo habiskan. Kalau nggak habiskan, dihabisin kamunya. Habiskan, kalau nggak habiskan, dihabisin kamunya. Ya, Bismillah, itu berat. Tetapi jangan keberatan menerima sabda Nabi SAW. Maka mudah-mudahan teman-teman yang dalam kondisi seperti ini Allah berikan hidayah, teguhkan. Itu yang namanya sabit qalbi ala dini, ya Allah, teguhkan hatiku untuk mengikuti sabda Nabi-Mu, menerimanya lebih, condong kepadanya, mau dan lapang menerimanya, tidak merasa keberatan walaupun ada orang lain yang juga ya meminta kita untuk yang menyisihinya. Ini yang seperti ini, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, ya, bentuk keimanan kita. Itu bukan masalah yang sepele, itu masalah tentang isi keimanan yang ada dalam hati kita. Kalau kita punya kapasitas iman yang mengisi hati kita ini banyak, cukup, maka kita bisa lapang. Tapi kalau kita masih keberatan, maka kita perlu sebab-sebab pertambahan iman. Kita perlu berteman dengan orang-orang yang soleh, yang menguatkan kita, supaya kita semakin bertambah imannya dan semakin bisa menerima dengan lapang dada. Baik, kemudian berikutnya surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila apabila dikatakan kepada mereka, mari mengikuti apa yang Allah turunkan, ya, dan mengikuti apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi ikuti dua, apa yang Allah turunkan dan ikuti Rasulullah SAW yang menerima apa yang Allah turunkan. Ra'aital munafiqin, engkau lihat orang-orang yang dalam hatinya kemunafikan, zahirnya keimanan, yasudduna anka sududa, menghalang-halangimu dengan berbagai cara dan upaya. Gimana biar tidak ikut, gimana biar tidak jadi dan tidak bisa. Baik, pada ayat ini menerangkan kepada kita
bahwa ya untuk menerima apa yang Allah dan Rasulnya, apa yang Allah turunkan dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, Rasulnya SAW, ternyata tidak mudah. Penghalang itu dari dua sisi, internal dan eksternal. Internal itu ya penghalang yang berbentuk akal kita yang ingin lebih liar, hawa nafsu kita yang tidak mau dikekang, perasaan kita yang nggak mau dikalahkan. Itu dia. Dan yang kedua, eksternal, adalah orang-orang munafikin yang mereka senantiasa, yang hati mereka sakit, yang senantiasa berupaya bagaimana tidak bisa terlaksana minimal dengan mudah. Kalau bisa batal. Apa itu sunnah Rasulullah SAW? Jadi maka ya perlu diperhatikan, dipahami masalah ini. Kemudian hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yanzi'u ilma ba'da ataqum intizaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu setelah Allah turunkan kepada kalian ilmu sekaligus, seketika. Ya, tidak akan mungkin kita kemudian bangun tidur kita lupa semuanya, tidak ingat apa-apa, hilang ingatan. Tidak bisa seperti itu. Kata Rasulullah SAW, walakin yantazi'u minhum ma'aqabdil ulama bi'ilmihim. Tetapi cara Allah menghilangkan ilmu dari daratan kalian, dari kehidupan dunia ini, dengan diwafatkannya ulama, dengan itu matinya ilmu mereka. Maka berkuranglah ilmu di dunia. Faya baka unasun juhal, semakin banyak ulama-ulama yang dimatikan, bahkan seluruh mereka akan diwafatkan oleh Allah, maka hilanglah ilmu secara keseluruhan dari dunia. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak berilmu, yang mereka juhal, tidak tahu, yustaftawna fayuftun bira'yihim. Mereka diminta, ditanyai agama dan mereka berfatwa dengan pendapat atau akal mereka yang tanpa ilmu. Fayudillun, mereka menyesatkan, wayadillun, dan mereka tersesat. Dan sudah menyesatkan, dia pun juga tersesat. Ini hadis kaitannya dengan yang di atas, bahwa ada orang-orang yang hidup di zaman wafatnya ulama banyak diwafatkan. Berapa banyak ulama itu diwafatkan? Ini tahun 1440 Hijriah. Cobalah lihat kitab-kitab A'lam an-Nubala, ulama-ulama ternama. Sepanjang apa kitab itu? Berjilid-jilid. Itu mereka telah wafat. Mereka orang-orang yang punya ilmu. Berarti, dan itu masih berlanjut sampai hari ini, berarti kejahilan semakin banyak. Asupan kejahilan tersebar di mana-mana. Pos-pos kejahilan ya terpasang di mana-mana. Maka untuk itu di zaman yang kita sekarang ini ya tidak pernah sama dengan zaman keemasan ilmu. Tidak pernah zaman-zaman yang mereka membaca kitab ya lalu hafal dengan sekali melihat. Mereka yang mampu menyalin kitab dengan tangan mereka dari kertas-kertas seadanya, bahkan bukan kertas tapi kulit atau bahkan pelepah kurma. Kita tidak pernah bisa melihat itu lagi. Kita melihat ada Quran yang dijahit ayatnya dengan benang, itu luar biasa. Karena kita sekarang adalah orang-orang yang menikmati Quran digital. Kita orang-orang yang menikmati Quran yang sudah halus, bersih, rapi, tetapi tidak dibaca-baca. Semakin membungkam diri ini kebodohan. Ditambah lagi kemalasan yang berselimut kenyamanan. Selesai. Selesai. Maka kita menghafalin lepas, hafal lepas, ngafal sampai pening, baru 1-2 baris ayat. Itu sudah harus menjadi sebuah kenyataan. Untuk supaya kita mendekat di mana pelita ilmu.
mendekat di mana kajian-kajian yang menyuguhkan keilmiahan. Itu aja. Karena kita juga butuh yang namanya karena ruh kita juga butuh yang namanya makanan. Dan makanan ruh itu apa? Ilmu. Wa an Ali mauqufan, dan ini terakhir insyaallah pada pertemuan ini, law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfal khafi aula bil masmi a'la. Kalau agama itu dengan akal, maka sepantasnya bawah atau alas bawah sepatu lebih berhak untuk diusap daripada punggung sepatu. Maksudnya ini untuk menggambarkan bahwa agama bukan dengan akal. Karena kalau dengan akal, yang kotor itu bawah daripada sepatu, bukan punggungnya. Tetapi yang diusap untuk menggambarkan kebersihan justru bukan bawahnya, tetapi punggungnya saja. Dan itu dianggap sebagai bersih. Sehingga ini menggambarkan agama bukan dengan, sebagaimana kita tahu yang mengeluarkan kotoran tatkala kita buang angin, buang kotoran, itu adalah dubur. Tetapi di saat kita bersuci, berwudu, justru yang dibersihkan anggota wudu. Itu semua menggambarkan bahwa agama tidak dengan akal, tetapi agama sesuai tuntunan. Maka di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini adalah dalil yang mematahkan kalau agama itu mengikuti akal. Akal itu bukan untuk mengakali agama, tapi ya agama mengatur penggunaan akal. Akal ya seringkali disebut afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal, apakah mereka tidak berpikir. Itu menunjukkan bahwa akal diciptakan untuk merenungi, untuk memahami nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, tetapi bukan untuk mengakali agama, mengotak-atik agama, lalu kemudian mendahului keputusan agama. Bukan demikian. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Azan terlebih dahulu, baru nanti kita setelah itu buka sesi tanya jawab sebentar sambil nunggu komat. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Wah. Tapi sebelum ada yang bertanya, pada pembahasan terakhir itu bukan berarti kemudian agama itu menyediakan akal, ya. Bukan juga berarti seseorang, ya, yang muslim justru kemudian dikasih paham tidak berakal. Justru agama yang hanif ini, pemahaman yang hak ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Tapi akal yang bagaimana? Maka akal yang sehat, akal yang sahih. Akal yang sehat itulah akal yang mengajak untuk berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran daripada nas-nas Quran. Akal yang sahih adalah akal yang tegas apabila ada ajakan atau ada penyimpangan, penyelewengan daripada akal tersebut, dia tolak. Dia kembali kepada akal yang sehat, yang salim. Nah, ini adalah yang perlu diperhatikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia di surah Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi di antara ibadah yang sangat besar, yang pahalanya membuat dia bisa terselamatkan dari api neraka, itu adalah berpikir, berakal untuk merasakan kebesaran Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini maksudnya agama itu untuk orang yang berakal. Akal yang salim, yang sehat, dan akal yang sharif, yang tegas, menolak setiap penyimpangan dan penyelewengan. Maka untuk itu agama ini diperuntukkan untuk orang pemikir yang sehat, objektif. Agama ini, ya, atau akan menjadi hamba Allah siapa saja yang menggunakan akal sehat, akal solihnya untuk merenungi, merangsang, memahami semua tanda-tanda Allah Subhanahu. Baik tanda-tanda kauniyah yang di alam semesta maupun syar'iyah yang dalam lembaran-lembaran Quran atau mushaf yang mulia. Itu saja, silakan jika ada pertanyaan. Baik, jelas. Mungkin ada perasaan yang tidak sepakat atau akal yang agak merasa aneh dengan penyampaian barusan. Tidak apa, kita tumpahkan supaya mungkin semakin tersadarkan atau kita mungkin saling sharing. Sepakat ya? Masya Allah, sepakat semua. Jadi ini kaidah yang ke-8, ya, bahwa, ya, jalan kebenaran itu, ya, sebenarnya mudah atau sulit? Siapa yang bisa mengalahkan, ya, apa, ego nafsu, ego akal, dan perasaan untuk tunduk terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, dan kemudian untuk juga mau, ya, memaksa diri, memberanikan diri berhadapan dengan orang-orang yang menentang daripada nas Al-Quran dan hadis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi harus kita dalami tentang gimana kita menempatkan akal kita, hawa nafsu kita, dan perasaan kita tentang pengawasan Allah, baik kita lagi mengikuti
kajian atau kita sendiri kita. Karena kadang ya, saya pribadi ya, kadang rasa girohnya semangat kita keluar, tapi sampai rumah tadi sendiri itu banyak banget ininya godaannya gitu. Kita yang merasa ada satu kalau apa obat itu kan dalam obat itu treatmentnya gitu loh. Terusnya sama Ustaz dalam bersama dengan teman-teman yang beriman, teman-teman yang berperjuangan dengan tradisi sendirian. Nah, jadi ini tentang masalah penggunaan akal atau kiat istiqomah. Hah? Ya, penggunaan akal kita. Jadi kita merasa ini kami ini kayak gimana gitu. Lagi sendirian gitu, merasa diawasi sama Allah, Oke, berarti gini. nafsu juga ada sedikit kan pasti terganggu tuh kalau lagi sendirian tuh banyak godaannya kalau lagi kita di rumah. Ya. Pertama kalau apa namanya sahabat Rasulullah SAW pernah bertemu atau pernah bertemu Rasulullah menanyakan, apakah kami ini termasuk orang yang munafik ya Rasul? Tatkala kami bersamamu kami ingat surga, kami ingat neraka, di majlismu kami ya semangat untuk ibadah, ketika kami pulang ya itu semua berubah, tidak seperti dalam kajian. Maka jawabannya itulah yang namanya iman, wadzaka sharibul iman. Itu yang namanya bukti keimanan, bahwa iman itu ya akan bertambah ya, iman yang sehat, iman yang masih bersarang dalam diri kita itu akan bertambah dengan tambahnya ketaatan dan akan berkurang dengan berkurang ketaatan. Dalam majelis ilmu ketaatan ini maksimal. Semua kunci kesibukan yang melalaikan tutup dengan ditutupnya pintu masjid. Ya kan? Ditutupnya HP. Ya kalau HP ditutup ya. Nah, itu. Tetapi ketika kita pulang semua dibuka. Maka iman kita akan menurun dan itu suatu hal yang harus. Karena kalau iman kita tidak seperti itu justru malah aneh. Dipertanyakan, ini jangan-jangan kematian iman. Orang ini tidak ada imannya. Karena begitulah kata Rasulullah SAW, lihatlah Yahudi, kaum yang mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah terusik sama sekali tentang keimanan. Mereka berkata itu, seakan-akan mereka mengklaim iman kami ini stabil. Kenapa kalian perlu iman naik turun? Kata mereka meremehkan perkara naik turunnya iman. Justru kata Rasulullah SAW, itulah bumerang mereka, bahwa syaitan atau iblis sekaligus tidak butuh merusak, mengganggu iman yang sudah hancur, yang tidak bisa naik, nggak bisa turun. Karena kalau iman sudah mati, nggak naik, nggak ada turun lagi, sudah hancur, tak perlu lagi diganggu, tak ada lagi terusik. Tapi kalau iman yang masih hidup, dia ketika naik, dia merasa semangat, bergairah, ibadah, dan seterusnya. Saat dia turun, dia cemas, dia risau. Oh kayak gini ya? Itu memang seperti itu, iman yang hidup, wajar. Kenapa? Hanya saja kita perlu arahkan atau wadahkan bahwa di saat kita sendiri, ingat tidak ada kata sendirian. Allah bersama kita, malaikat bersama kita. Itu harus diaktifkan. Karena semua kalau dibilang sendirian seakan-akan tidak ada pengawasan. CCTV-nya lebih daripada satu ruangan. CCTV-nya lebih daripada hanya main 1 jam 2 jam. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, untuk berikutnya juga istiqamah ya. Istiqamah itu istaqimu wa lan tuhsu. Kamu terus-menerus dalam satu keadaan dalam ibadah, kamu kan nggak akan mungkin bisa, kata Rasul. Ya, sebagaimana kamu Ramadan itu juga bisa masuk gini, sebagaimana kamu semangat di Ramadan, terus kamu juga semangat seperti di Ramadan di Syawal, terus kemudian di Dzulqa'dah, tidak mungkin. Tidak bisa. Kata Rasul, istaqimu wa lan tuhsu. Dengan hadis ini kita mengetahui istiqamah itu ada dua. Istiqamah yang mungkin dan tidak mungkin.
Istiqomah yang tidak mungkin itu adalah satu keadaan ketaatan yang tidak pernah turun sama sekali. Tinggi, di posisi yang tinggi. Ini hanya malaikat yang memang diciptakan tanpa nafsu hanya untuk ibadah saja. Kayak gitu terus stabil. Dan ini nggak mungkin. Yang mungkin buat kita adalah keistiqomahan yang kata Rasulullah SAW, ya apa? Kalau kamu sedang kondisi futur, maka pastikan kamu di atas sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaanmu, sampai kamu di paling lemah, titik nol, ya, maka pastikan kamu sedang dalam ketaatan, walaupun tidak sama jumlah ketaatannya, frekuensi ketaatannya dengan saat semangatnya. Yang penting tetap, misalkan ketika Ramadan puasa tiap hari, sekarang puasa tiap pekan. Yang penting tetap puasa. Baca Quran tiap hari, siang dan malam. Sekarang baca Quran tiap malam, siangnya kesibukan. Tapi baca Quran itu yang namanya istiqomah. Bukan istiqomah itu lempeng, nggak bisa. Walan tuhsu, nggak akan mampu. Maka itu istiqomah. Begitu. Sedekah di bulan Ramadan, sedekah dengan meriah, banyak yang mau dan banyak yang membersamai. Di luar Ramadan, maka sedekah mulai paling apa? Sedekah pekanan atau mungkin bulanan, itu semua tetap berlangsung dan tidak berhenti. Cuma mirisnya, entah kenapa ini sering terulang dan terjadi pada masyarakat kita. Justru meninggalkan Quran, meninggalkan sholat malam di awal malam Lebaran, sibuk takbiran, bahkan nggak sholat subuh. Sebelumnya rutin tiap malam sholat tarawih sampai kentongan sekuat, sampai semangat mungkin kentongannya, saking meriahnya sholat tarawihnya. Kapan malam pertama Lebaran nggak ada sholat malam, bahkan subuh pun ketinggalan. Inilah hal yang miris buat kita semua. Maka hendaknya kita ingatkan saudara-saudara kita. Itu saja dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.